Kalau 5.000 6.000 gajinya mungkin dalam lebih kurang 18 Wah, 18 jutaan gitu. Inilah guru di Malaysia ya. enak ya. Pengen ngajar juga nih. Merasakan tinggi gaji di Malaysia ini. Kira-kira kalau saya ngajar keterima nggak ya di sana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiza Official, channel kedua saya teman-teman dalam program Nonton Bareng. Semoga teman-teman semua dalam program ini bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan hal-hal yang tidak pernah teman-teman ketahui ya. Cuma program Nonton Bareng ini semoga memberikan manfaat terutama kepada saya sendiri pun juga kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jujur banyak hal yang bisa saya ketahui ketika menonton video-video, apalagi program Nonton Bareng ini dijadikan program yang insya Allah setiap hari akan upload ya teman-teman. Doakan semoga istiqomah sehingga pengetahuan pengalaman yang saya miliki sedikit demi sedikit tambah banyak ya, sehingga tidak menjadi orang yang kagetan lagi ya. Soalnya selama ini saya sering di rumah, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah pergi ke Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam. Semoga dengan adanya program-program ini, walaupun saya tidak pernah sampai, paling tidak saya juga mengetahui ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan videonya ya. Masya Allah dari channel Rusyidi Syarif. Di subscribe ya teman-teman. Dengan tajuk Orang Indonesia Mengajar di Malaysia. Wih, ini kayak hebat ya. Makanya saya penasaran, pengen tengok video ini dan bisa mengambil hikmahnya. Siapa tahu nanti bisa orang ini bercerita proses mengajar di sana gimana, atau pengalamannya juga diceritakan sehingga bisa diambil oleh saya untuk dikembangkan di sini mungkin kalau saya ngajar ya teman-teman. Seperti apakah ceritanya, seperti apa videonya? Yuk kita tengok bersama. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Wih, Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4 juta 700, 4 juta besar 800. banget. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Oh, Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam jadi cuplikannya ini ya. Ini penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusyidi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share cerita bagaimana saya bisa menjadi guru di Malaysia ini. Iya betul-betul. Dan tentang gaji. Wih, Berapa sebetulnya gaji guru di Malaysia ini, khususnya kepada kita yang warga negara asing yang mengajar di Malaysia ini ya. Jadi hebat orang ini ya. Guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat tak ternilai harganya. Banyak orang hebat lahir daripada guru. Seorang dokter lahir daripada guru. Iya. Seorang polisi, seorang tentara. Saya aja dari seorang guru. Lahir dari seorang guru. Seorang mulia presiden, seorang manusia yang hebat lahir dari seorang guru. Jadi guru ini adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa, kata orang kita. Guru adalah pahlawan yang tak ternilai. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Betul banget teman-teman ya. Sebelumnya tidak dipandang oleh orang, tapi ketika diajarkan oleh guru menjadi seorang yang dipandang oleh orang lain. Masya Allah. Begitu hebatnya seorang guru. Bahkan orang yang paling hebat di dunia ini pun dilahirkan oleh seorang guru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kita semua. Yang pertama adalah kenapa saya bisa menjadi guru di Malaysia ini. Ya, yang kedua, pernahkah saya jadi guru sebelumnya? Yang ketiga adalah pengalaman mengajar di Malaysia ini bagaimana? Dan yang keempat, berapa gaji sebenar guru di Malaysia?
Mantap ini teman-teman. Pasti banyak hikmah yang saya ambil di sini. Jadi teman-teman semua, saya di Malaysia ini sudah 8 tahun ya. Wow. Saya masuk di sini 2012. 2012. Dan sekarang 2020 sudah 8 tahun. Oh, berarti kalau sekarang sudah 11 tahun ya? Saya di Malaysia ini pertamanya adalah mengambil S2. Di sini disebut dengan master. Kuliah. Jadi saya dulu mengambil S2 Universitas Kebangsaan Malaysia. di UKM, University Kebangsaan Malaysia. UKM. Jadi ketika saya sudah masuk pada tahun akhir, saya pun tengah membuat tesis. Jadi pada tahun 2014 itu saya masukkanlah lamaran ke sebuah sekolah swasta yang ada di Malaysia ini, yang mana tempat saya mengajar sekarang. Jadi alhamdulillah karena rezeki ya waktu itu saya diterima mengajar. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya memasukkan lamaran? Karena saya sudah masuk pada tahun akhir dan pun tengah membuat tesis. Karena waktu itu saya memerlukan tambahan keuangan dan perlu banyak yang perlu dibayar, apalagi buku-buku banyak yang perlu dibeli. Akhirnya saya putuskan untuk memasukkan lamaran dan alhamdulillah diterima di sekolah saya mengajar sekarang ini. Jadi pada akhir tahun 2014 itu saya masukkan lamaran, diterima. Bulan Desember 2014 saya masuklah mengajar di sekolah ini. Jadi ceritanya seperti itu ya, gara-gara kurang biaya. Saya pernah jadi guru sebelumnya. Sebelum saya masuk ke Malaysia ini, saya sebenarnya sudah mengajar juga di Indonesia. Waktu itu S1 atau degree di Pekanbaru Riau. Oh, di Riau. Di sebuah MDA yang Madrasah Diniyah Awaliyah. Oh, madrasah. Kemudian ditukar namanya menjadi DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kalau di Malaysia disebut dengan sekolah kafah ya, sekolah agama. Jadi waktu itu, waktu S1 saya sudah mengajar di sana dari tahun 2009 sampai detik-detik saya mau berangkat ke Malaysia tahun 2012 itu. Tapi kalau ditarik pada tahun-tahun sebelumnya lagi, sebelum tahun 2009, alhamdulillah waktu itu saya kelas 1 SMP ya, atau kelas 1 pesantren, karena saya adalah tamatan pesantren. Jadi pada waktu kelas 1 pesantren itu atau kelas 1 SMP, kelas 1 MTS, saya sebenarnya sudah dipercayakan oleh ustaz-ustaz, guru-guru saya di pesantren itu untuk mengajar. Ya, waktu itu pengalaman dari pondok berarti yang ngajar. Kami ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C. Waktu itu saya 1C. Bukan bermakna kelas 1C ini kelas yang terakhir ya, atau kelas yang orang-orang gimana gitu kan. Tapi waktu itu kami sama rata semua. Yang pandai, yang biasa, yang pandai, yang biasa ada di 1A, 1B, 1C. Jadi ketika saya kelas 1 pesantren 1 SMP waktu itu, ketika kelas 1A atau 1B itu tidak masuk gurunya, saya dipercayakan oleh ustaz atau guru saya untuk mengajar di kelas sebelah. Padahal waktu itu kelas 1 saya masih seorang pelajar juga ya. Tapi alhamdulillah dengan rezeki dan ilmu yang ada diberikan oleh Allah ini, ustaz atau guru saya membenarkan saya untuk mengajar di kelas 1A atau 1B tadi. Walaupun hanya sesekali, mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu, yang penting saya sudah dapatkan pengalaman dari situ. Iya, pengalamannya yang sampai penting nanti ya. saya naik kelas 2 pesantren atau 2 SMP, kembali dengan yang sama. Waktu kelas lain tak ada guru, saya pun dipercayakan untuk mengajar di kelas sebelahnya 2A, 2B, dan juga ke guru piket kelas ya. 1 SMP atau kelas 1 pesantren. Sampai juga waktu kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampailah kelas 6 pesantren. Setiap tahun saya dipercayakan untuk mengajar, walaupun hanya sebagai guru ganti. Tapi disitulah pengalaman saya menjadi seorang guru. Terima kasih kepada guru-guru saya di pesantren, ustaz-ustaz yang ada di pesantren, juga Abuya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya waktu itu untuk mengajar. Padahal dirinya masih belajar juga ya. Guru-guru semua selalu diberikan kesehatan dan selalu Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi selama pesantren 6 tahun saya sudah dipercayakan mengajar, dan waktu saya kelas 4 pesantren itu, saya pun sudah mendapatkan job mengajar. 4 pesantren ini sama dengan kelas 1 SMA ya. Jadi waktu kelas 4 pesantren atau kelas 1 SMA ini, saya sudah mendapatkan job mengajar di luar pesantren. Yaitu MDA ya, di sebuah MDA atau DTA namanya sekarang, kalau di Malaysia disebut dengan kafah. Jadi mulai waktu saya kelas 4, kelas 5, kelas 6,
saya sudah mengajar di MBA tadi sampailah saya tamat pesantren dan saya masuk ke S1. Saya pun masih mengajar di MBA situ sampai saya akhirnya mendapatkan tempat mengajar MBA baru di Pekanbaru, dan ketika saya mendapatkan job baru mengajar di Pekanbaru, saya berhenti di MBA tadi dan saya teruskanlah MBA di Pekanbaru tadi sampailah saya detik-detik berangkat ke Malaysia ini. Jadi itulah pengalaman saya sedikit sebanyak menjadi seorang Jadi dari Indonesia sudah sering ya, sering ngajar ya. Guru yang bisa memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar saya. Amin. Wah, hebat berarti pengalaman mengajar Dalam Indonesia. pandangan saya ini sebuah keunikan ya, karena selama saya mengajar di negara kita Indonesia banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Saya tidak akan menceritakan tentang kelebihan, kekurangan, sebab semua sekolah saya lihat sama, ada plus minusnya. Walaupun kita mengajar di Indonesia, walaupun kita mengajar di Malaysia, dalam pandangan saya ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi ada sebuah keunikan yang saya dapatkan mengajar di Malaysia ini, yaitu tentang pertama bahasa. Walaupun saya orang Riau, orang Melayu di Riau, tapi ketika saya masuk mengajar di Malaysia ini, di sekolah Malaysia ini, awalnya saya banyak tidak faham tentang kosakata atau cara pengucapan, karena rupanya berbeda ya, apalagi dari segi makna. Tapi ketika hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahun pun berganti, akhirnya bahasa ini sedikit demi sedikit saya pun bisa paham. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa bergaul dengan pelajar-pelajar sini. Faktor lingkungan ya. Ada yang bilang saya orang Malaysia ya, padahal bukan ya. Saya pun masih banyak kekurangan dalam hal bahasa ini ya. Karena udah kayak orang Malaysia berarti. Bahasa antara Malaysia dengan Indonesia ini. Keunikan yang lainnya yaitu tentang bagaimana cara disiplinnya, bagaimana cara mengatur waktu. Kalau kita tahu di tempat saya mengajar ini, guru masuk 7 suku. 7 suku. 7 suku di Indonesia itu adalah 6 suku. 6:15, 6:15 pagi. Jadi di sini kami guru-guru sudah masuk ke sekolah. Dan pagi ya. Nanti kami akan pulang pada 4 suku atau 4/4 kalau di Indonesia itu 3/4 ya. Jadi tentang waktu ini kami harus disiplin. Kalau yang terlambat nanti akan ditegur, akan diberikan bahkan nanti kalau sering terlambat akan dikurangkan gajinya atau ditolak gajinya. Langsung dikurangi ya. Sekolah Malaysia ini saya rasakan sangat tinggi ya. Saya sangat suka dengan hal-hal benda-benda macam ini. Saya sangat suka dengan disiplin, apalagi dengan pemakaian ya. Kami hari Isnin ini pakai pakaian kemeja macam ini, pakai tie, pakai dasi ya bahasa kitanya. Ini pun saya dah buka ya. Isnin Selasa kami pakai kemeja, pakai dasi, pakai tie. Sampai pakaiannya juga itu ya, Wi. Kamis baju batik, Jumat kami pakai baju jubah atau Melayu satu set macam itu dengan sampingnya ini ya. Kayak sarung. Jadi, itu ya. Itu salah satu keunikan juga yang saya rasakan di Malaysia ini. Nanti penonton bisa lihat di link deskripsi. Nanti saya akan buatkan di situ bagaimana situasi saya mengajar di Malaysia ini. Karena pun sebelumnya saya pernah ada buat video tentang jam masuk di Malaysia, tentang pakaian di Malaysia, tentang etika pakaian di Malaysia dan lain-lain. Berapa gaji guru Malaysia? Saya di sini adalah warga negara asing, bukan warga negara Malaysia ya. Jadi nggak punya IC ya? Di sekolah swasta, bukan di sekolah kerajaan. Tentunya gaji sekolah swasta dengan sekolah kerajaan ini tidak sama ya. Kalau untuk gaji guru di sekolah swasta ini adalah dalam lebih kurang 1.500. Dalam rupiahnya itu dalam lebih kurang 4.700.000. Wow. Itu kalau di sini udah gajinya PNS ya, udah pegawai negeri sipil ya. Kalau di sini kan PNS kira sekitar seperti itu, bahkan mungkin PNS ada yang di bawah itu ya teman, ada yang di bawah 4.500.000 ini. Besar juga ya ternyata gajinya ya. Jadi dikarenakan saya sudah lama mengajar di sini, jadi tiap tahun itu ada kenaikan. Alhamdulillah sekarang gaji itu lebih kurang dalam 1.750. Wow, udah kalau naik. Kalau dirupiahkan itu lebih kurang 6 juta ya. Wow. Itu ukuran 6 juta ngajar loh. Ini di swasta, Mas. Apalagi di negerinya mungkin tambah besar lagi ya.
Wih, pantesan gurunya itu anggaplah pasti serius ngajarnya ya, soalnya dari upahnya aja lumayan gitu. 6 juta untuk di Indonesia itu udah seperti PNS ya, padahal di sini saya bukan PNS, masih Iya guru betul. swasta, masih seperti guru honor atau lebih tepatnya guru kontrak ya. Jadi beginilah gaji guru di Malaysia. Lalu Besar. setelah kerajaan, ada sepupu saya mengajar di sini, dia warga negara Malaysia. Dia gaji basic dia itu dalam lebih kurang 3.500 waktu awal-awal masuk. 3.000 itu dalam lebih kurang 10 juta, 11 Iya, juta. wow. Itu udah gaji berapa bulan di sini? Waktu dia masuk sebagai guru kerajaan, kalau di Indonesia itu sama dengan PNS. Gaji awal dia 10 hingga 11 juta. Kalau sekarang sudah lama mengajar mungkin sudah naik, bisa jadi dalam 5.000, 6.000, bahkan 7.000 lebih kurang ya. Kalau 5.000, 6.000 gajinya mungkin dalam lebih kurang 18, 19 jutaan gitu ya. Inilah guru di Malaysia ya. Enak ya. Pengen ngajar juga nih. Merasakan tinggi gaji di Malaysia ini. Kira-kira kalau saya ngajar keterima nggak ya di sana ya? Ya kalau keterima sih sayanya sadar diri, mau ngajar apa, wong saya orang bodoh. Apakah saya akan lama mengajar di Malaysia ini? Saya rasa tidak akan lama karena tidak mungkin kan kita akan selamanya di sini. Saya pun plannya ingin masuk PhD lagi atau masuk S3 lagi. Wow. Bahkan Amin, bisa amin. masuk secepatnya. Jadi Kembali pulang bang di Indonesia butuh seperti abang. Siap saya pada kali ini. Kalau ada penonton ingin tanyakan, silakan tanyakan di bawah, komen, saran, kritikannya atau apapun yang ingin ditanyakan. Dan kalau ada permintaan tentang apapun aktivitas mengajar di Malaysia ini atau tentang hal-hal guru di Malaysia ini, juga komen di bawah. Mana tahu nanti saya akan kabulkan permintaan tersebut. Sama-sama kita berusaha menjadi orang yang baik dan orang yang lebih baik lagi. Amin. Orang yang baik, tapi berusaha menjadi seorang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan masa depan kita cerah. Amin. Amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Oke, itu saja. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, itulah tadi ya cerita dari orang Indonesia yang ngajar di Malaysia ya teman-teman. Masya Allah, memang betul ya. Kalau masalah kedisiplinan atau baik kedisiplinan waktu ataupun kedisiplinan pakaian dan lain sebagainya, mungkin seperti yang katakan guru tadi itu, cikgu tadi itu memang pasti berbeda di Indonesia. Soalnya tidak semua sekolah di Indonesia itu bisa menerapkan kedisiplinan yang tinggi ya. Banyak PR guru Indonesia itu masalah kedisiplinan itu. Terus saya yakin ya kalau guru-guru Indonesia itu bisa tahu cerita ini, ngajar di Malaysia upahnya itu sampai sebesar itu, pasti pengen ngajar di sana juga, andaikan mereka punya kesempatan seperti guru itu tadi ya teman-teman. Masya Allah, sampai guru ini sampai 4.500.000 atau di sana 1.500 ya, terus sampai 6 juta, bahkan ada yang 10 jutaan, bahkan ada yang 18 jutaan. Wih, saya kira untuk di Indonesia ini tidak pernah mendengar guru itu bisa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar 18 jutaan, sih nggak pernah dengar. Kalau 10 juta sih mungkin ada, tapi agak sulit juga. Bahkan mungkin nggak ada yang guru setiap bulannya itu mendapatkan gaji seperti itu. Tapi untuk gaji yang 4.500.000, 6 juta itu masih banyak di sini. Tapi biasanya yang udah PNS ya, pegawai negeri sipil. Cuma kalau swasta itu Masya Allah, kalau berbicara guru swasta di sini ya Allah kecil sekali, tapi saya nggak akan bilang gitu ya, soalnya sangat kalau saya sih malu sih untuk mengatakannya. Cuma apapun itu semoga semuanya berkah, semoga ilmu yang disampaikan guru-guru baik di Indonesia ataupun Malaysia itu menjadi ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan guru itu kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu sebab dia ngajar, sebab mereka semua mengajar, kelak di akhirat
misalnya naudzubillah guru itu tidak selamat di surga alias masuk neraka, paling tidak semoga ada salah satu muridnya yang mengangkat guru tersebut sehingga bisa masuk surganya juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira program ngaji. Oke, saya kira program nonton bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong komentar di bawah ini tentang video ataupun mau nonton apa lagi di program selanjutnya. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.